Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Sehat. Ada yang sedang sakit? Siapa? Ada semua? Oke, Bapak absen dulu. Tapi sebelum absen, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Sebentar. Karissa Putri. Fatimah Zahra. Fitri Ayulianti. Isma Randiani. Hanza Putri. Kenapa? Oh, siap. Kirana Nur Perdana. Kirania ya, Bapak Kirana terus. Maaf ya. Nayaga. Nayaga senyumnya terlihat sumringah hari ini. Nina Nurmaya. Oke. Rifan Santosa. Hadir. Safa Fatimah Zahra. Salwa Yasmin. Oke. Seni Anggraini. Sofa Sayyidah. Oke. Amira Nisa. Ada. Farzila. Sakit apa Farzila? Kemarin katanya kakinya luka. Oh. Humaira. Keisha Nur Azizah. Laila Nabila. Lutfi Alamsyah. Marsha Aulia. Mentari. Muhammad Aziz hadir. Nabila Siti. Oh iya lupa. Nazwa Khairanisa. Oke, sip. Baik, untuk yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa segera bergabung lagi dengan kita ya. Kalian juga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dijaga kondisinya, jangan sampai sakit ya. Walaupun besok hari Minggu, tapi jangan sampai dihabiskan waktu untuk sakit ya. Ada yang mau sakit? Ada. Dikirain ada yang mau gitu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Hari ini pelajarannya adalah pengenalan AI dan rekayasa prompt untuk kreasi konten. Materinya nanti Bapak kirim ya. Bapak lupa dikirim. Capaian pembelajaran kita hari ini ya,
dengan belajar pengenalan AI dan rekayasa prompt ini, kita berharap kalian mampu menjelaskan nanti setelah belajar ini konsep dari kecerdasan buatan, ya, kecerdasan artifisial, KA itu ya, konsep KA itu kecerdasan artifisial, bahasa Inggrisnya adalah artificial intelligence. AI itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau ada kata KA berarti itu adalah kecerdasan buatan ya. Ya, nanti setelah mempelajari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep KA termasuk definisi, prinsip kerja, jenis-jenis KA dan contoh aplikasi di bidang nyatanya. Terus peserta didik mampu mendemonstrasikan peran dan fungsi prompt dengan menyebutkan contoh prompt untuk tujuan yang berbeda. Peserta didik mampu menyusun prompt efektif dan memenuhi unsur kejelasan, spesifikasi, konteks serta memodifikasi prompt tidak efektif melalui analisa studi kasus. Tujuan pembelajaran kita adalah tadi seperti tadi ya, mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial, menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif, terus menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata. Baik. Tolong diperhatikan ya. Mau sholat Jumat, Ya, malah ada salah. perang. Shinra Tensei. Nah, beres kan? 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas, pemirsa. Hei, Mau kita sholat ulangi. Jumat, malah ada perang. Shinra Tensei. Nah, beres kan? 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Halo guys, Dimas di sini. Sekarang gue lagi ada di pantai bareng Agus. Kata-kata hari ini Gus, ubur-ubur ikan lele. Dimas gak pernah ceblok le. Kalau bikin video yang bener dong. Masa nenek ditaruh di sini? Mau loncat tapi takut. Melaporkan kondisi jalan terkini setelah hujan. Harap berhati-hati jika Anda akan bepergian. Walah, Bapak. Mau sholat Jumat, malah ada perang. Shinra Tensei. Oke. Dari video tadi, ada yang tahu itu apa? AI. Itu video dari hasil generate dari AI ya. Ada yang pernah nyoba? Enggak. Belum pernah nyoba? Belum pernah nyoba AI atau buat videonya? Kalau buat video belum pernah, tapi pernah pakai AI? Oh, berarti buat gambar gitu ya. Terus apa lagi? Selain buat gambar, Buat belajar. buat belajar. Terus apa lagi? Nanya lokasi. Oh gitu. Terus ada lagi? Curhat. Oh, curhat ya, curhat pakai AI ya gitu. Ada lagi? Asisten pribadi gitu. Jadi misalkan kalau misalkan AI tolong ambilkan minum gitu. Gimana? Jadi kalau kita mau ngerjain tugas yang sulit gitu, saya udah nyoba-nyoba, nah minta saran dari AI gimana cara ngerjainnya gitu. Oh gitu. Bukan jawabannya? Bukan. Oh bukan. Oke. Jenis AI yang kalian tahu ada apa? Coba ChatGPT. Terus apa? Gemini. Terus Cici. Ya, itu yang versi Android. Terus apa lagi? Meta AI. Ada lagi? Ya, DeepSeek, betul, DeepSeek ada. Ada lagi? Banyak ya, ada Grok juga, ada Kling AI, banyak sekali platform yang menyediakan AI. Ya, cuman yang paling sering digunakan itu adalah ChatGPT biasanya, Gemini, Grok, terus DeepSeek.
Itu yang paling rata-rata itu yang paling sering digunakan ya. Nah, si AI ini betul ya tadi bisa menjadi asisten pribadi ya, betul. Hanya saja bukan asisten yang bisa disuruh ngambilin sesuatu ya, tapi bisa membuat atau memberikan saran sesuatu hal yang baru gitu ya. Nah, ini tadi kalian sudah menyebutkan bahwa kalian pernah menggunakan AI ya, Gemini. Siapa yang pernah pakai Gemini? Angkat tangan coba. Siapa? Bentar, pernah? Nggak pernah. Cuma GPT doang. Kalau Grok nggak pernah, ChatGPT pernah. Siapa angkat tangan yang pernah ChatGPT? Oh, berarti di sini populernya ChatGPT gitu ya. Ada lagi selain ChatGPT yang dipakai? Cici gitu ya. Kalau di Cici bisa ngapain aja? Kasih jawaban, solusi, pelajaran tentang ide masak, ide Oh, gitu. Ya, bisa generate teks jadi foto? Bisa? Oh, belum pernah nyoba? Nanti coba ya. Nah, kalian udah pernah mencari ide untuk konten atau untuk membuat konten deh? Pernah nggak? Nggak pernah buat konten? Nanti kita buat konten ya. Baik. Bapak pengen kalian keluarkan HP kalian, ya, keluarkan HP kalian. Kita coba prompt singkat ini diketik di AI yang kalian punya, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. oh punya AI Pak, udah dari Buka aja di Google, ketik di Google, ya, ketik di Google. Coba yang daerah sini buka Google-nya pakai Gemini. Buka Google, ketik Gemini. Yang ini barisan ini buka Google, ketik ChatGPT. Yang sebelah sana tulis pakai Grok. Boleh. Kalau sudah ada mah. pakai Grok. Ya, yang sebelah sini pakai Grok. Ya, pakai Grok. Kita coba. Ada kuota lagi, ada. Nggak ada kuota. Beda. Kalau Gemini kan hanya dari Google. Sama gitu. Kalau udah ada. Nah, silakan ketikkan pantun tentang sekolah. Ada? Ya. Atau gini, ketiganya buatkan pantun tentang sekolah gitu. So, silakan. Ya, hasilnya screenshot kirim ke grup. Kasih nama ya. Kasih nama sama AI yang dipakai.
Sudah? Kalau sudah, di screenshot, kirim ke grup. Bapak, ada yang belum masuk. Coba di share itunya, apa? Link grupnya. Ini yang sudah kirim ada Zahra. Ini Zahra pakai chat GPT ya. Mana Zahranya? Coba Zahra dibaca. Pagi hari pergi ke sekolah. Cakep. Pagi siang ketemu teman. Cakep. Cari dengan tenaga. Untuk masa depan mengharapkan. Oh, yes, mantap. Terus ada lagi? Ini siapa ini? Ini Laila pakai Gemini ya, Laila. Wah, banyak banget ini. Ini pantun apa puisi nih banyak banget. Coba tolong bacakan Laila. Coba semuanya dengarkan dulu. Burung pipit makan di sawah. Cakep. Terbang dari ke indah negeri. Cakep. Rajin-rajinlah pergi ke sekolah agar cerah masa depan diri. Please. Oke, ada lagi? Ini dari siapa ini? Nina. Ini pakai chat GPT ya Nina? Mana Nina? Oh, di sana nih. Coba Nina dibacakan Nina. Apa yang nomor 3? Di halaman bermain bola. Cakep. Yang pemencernya. Cakep. Guru mengajar penuh makna. Pengetahuan yang bersifat. Wih, mantap. Ini pakai chat GPT juga ya. Ada yang pakai Grok udah ada? Coba mana? Oh ini punyanya Kesha. Mana Kesyanya? Oh Kesha, silahkan bacakan Kesha. Sekolah tempat menimba ilmu, pagi cerah, semangat selalu. Belajar tekun, janganlah malu, masa depan cerah menanti dirimu. Wih, mantap. Belum ada yang ngirim lagi. Ini coba yang Grok satu lagi sama yang Gemini ada lagi yang sudah? Coba kirim. Oh, udah banyak ini. Nah itu yang lagi Pak, tadi drop. Ini Lutfi, coba dibacain. Lutfi. Jalan-jalan ke kota Kendal. Jangan lupa beli batik, belajar yang rajin di sekolah supaya jadi anak yang cerdik. Wih, mantap. Oke, ini adalah contoh beberapa contoh dari AI. Nah, kalau kalian lihat ya, ini dari Grok. Ya, ini namanya pantun 4 baris ya. Sebetulnya 4 kerat gitu ya, kalau pagi. Ini ada dari siapa pakai apa ini? ChatGPT. Ini juga ChatGPT.
Ini Gemini. Oke, dari hasil percobaan ini ternyata AI pun bisa dijadikan asisten untuk membuat pantun gitu ya. Jadi kita nggak perlu jadi apa ya, jadi ahli untuk membuat pantun. Cukup tanya AI, kita bisa belajar dari AI ya. Tapi ingat ya, AI hanya sebagai media pembelajaran, bukan untuk mencari jawaban gitu ya. Baik, materi kita ini adalah mengenali unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial. Konsep dasar kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Definisinya adalah secara mendasar AI ini adalah sebuah bidang ilmu komputer yang berfokus kepada penciptaan mesin atau sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual dan cara berpikir manusia. Ya. Bayangkan sebuah program komputer yang tidak hanya menjalankan perintah, ya, tetapi juga bisa berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia dalam konteks tertentu. Nah, jadi AI itu sebetulnya tidak cerdas seperti yang namanya ya, kecerdasan buatan. Kenapa seperti itu? Karena kecerdasan yang dimiliki AI itu adalah hasil dari pemikiran manusia, gitu ya. AI itu adalah aplikasi atau sebuah aplikasi atau software yang dirancang untuk belajar, berpikir, terus mengenali pola, mengenali pola seseorang dalam menjalankan aplikasi. Nah, jadi kalau kalian misalkan nanya ke ChatGPT, nah, ChatGPT itu sebetulnya tidak cerdas, tapi si ChatGPT ini sudah diberikan pengetahuan kecerdasan oleh manusia gitu. Kemudian si AI ini akan belajar berpikir dan mengenali pola dari internet, dari inputan yang kita pakai gitu ya, atau disebut prompt namanya ya. Itu adalah informasi gambaran tentang AI ya. Jadi AI itu sebetulnya tidak cerdas, yang cerdas itu adalah manusia ya. Makanya diperlukan manusia sebagai pendamping AI. Jadi AI itu bukan dijadikan sebagai sumber acuan utama, tapi sebagai referensi saja. Ya. Ini ada beberapa jenis KA generatif yang digunakan secara luas. Ada ChatGPT dan LLM. Ya. Ini adalah model kecerdasan buatan untuk menghasilkan teks. Ya. Jadi ada beberapa ChatGPT yang bisa mengkoreksi teks yang lebih baik ya, mulai dari gaya penulisannya, terus tata cara penulisannya. Nah, itu bisa diperbaiki oleh AI. Kemudian ada DALL-E, pembuat gambar ya. Model KA ini untuk mengubah prompt menjadi gambar atau teks menjadi gambar. Misalkan kita mau membuat foto rumah yang bagus, kita bisa ketikkan dengan prompt atau instruksi ya, tolong buatkan rumah 2 lantai yang bagus gitu ya, terus di depannya ada taman dan kolam renang. Nah, itu bisa dilakukan oleh AI ini ya. Kemudian ada musik LM dan pembuat musik.
Nah, model KA ini adalah AI yang untuk menciptakan musik. Ada yang pernah dengar? Pernah? Iklan dong. Di TikTok? Wow, banyak kita di TikTok ya. Nah, salah satunya aplikasi yang pernah Bapak pakai adalah Suno. Jadi kita cukup ngetikkan lagu yang kita mau, genre yang kita mau, terus tentang apa, ya, itu hasilnya udah bagus. Ya. Nama aplikasinya Suno. Kalian bisa download ya, bisa cobain. Jadi kalau kalian mau buat soundtrack khusus gitu ya tentang kalian sendiri, itu bisa dilakukan di Suno ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuat video dan animasi. Model K untuk membuat video dan animasi ini sudah mulai banyak karena sekarang memang sudah trennya AI. Seperti yang tadi Bapak perlihatkan ya. Ada beberapa kejadian ya. Tadi ada 5 ya. Yang pertama ada mau Jumatan malah ada perang. Nah, itu adalah video hasil dari AI. Biasanya yang ramai itu, yang paling populer itu VO3 dari Google ya. Dari Google. Tapi sayangnya berbayar. Ya. Ada yang gratis, ada, tapi tidak sebagus yang bayar ya. Namanya gratis gitu ya. Tidak mungkin sebagus yang bayar ya. Ini adalah jenis-jenis KA generatif ya. Ada pembuat teks atau pengkoreksi teks, ada AI yang merubah dari teks menjadi gambar, ada juga dari teks menjadi sebuah musik, ada juga teks menjadi video atau animasi. Oke. Peran dan fungsi prom. Ada yang bisa tolong bacakan? Mungkin boleh coba. Oke, siap. Definisi prom. Prom merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dalam konteks KA, prom memiliki peran krusial sebagai pengarah proses pembuatan konten. Oke, itu adalah definisi prom. Jadi singkatnya adalah prom itu adalah instruksi ya dari kita ke ke AI ya, ke kecerdasan buatannya, ke AI. Jadi kalau kita tadi sudah mengetikkan tolong buatkan pantun tentang sekolah. Nah, itu adalah prom ya, instruksi untuk sebuah AI, contohnya ChatGPT gitu ya. Kemudian fungsi utama, ada yang mau membacakan? Oke, boleh Mentari. Fungsi utama penggunaan prom. Yang pertama, mengatur konteks. Prom menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA untuk memahami topik, gaya, dari tujuan output yang diharapkan. Kedua, memberi instruksi spesifik. Instruksi yang jelas dan spesifik akan membantu model KA untuk memfokuskan output pada area tertentu. Yang ketiga, menentukan format output. Sebuah prom dapat mencakup instruksi mengenai pemformatan, misalnya daftar poin, esai naratif, dan atau dialog. Yang keempat, memfasilitasi kreativitas, memberikan elemen kreatif dalam prom seperti metafora, analogi, atau skenario. Model KA dapat menghasilkan output yang juga memiliki nilai Estetika. Ya. Oke. Fungsi utama prom. Mengatur konteks. Ya, prom menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA untuk memahami topik, gaya, dan tujuan output yang diharapkan. Jadi si KA ini ya bisa memahami kita, tujuan kita atau keinginan kita dengan instruksi atau prompt yang topiknya tuh bisa dipahami, terus kemudian gayanya bisa dipahami, gayanya yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, si
AI ini mengatur nih konteksnya. Jadi kita mau menentukan misalkan mau buat apa? Misalkan mau buat puisi kemerdekaan misalkan ya. Nah, si AI ini akan mengatur bagaimana kita membuat puisi kemerdekaan dengan gayanya. Misalkan kalian mau membuatkan puisi kemerdekaan dengan gaya santai atau berapi-api gitu ya, karena 17 Agustus misalnya, atau misalkan puisi yang sedih. Nah, itu ya. Nah, dengan prompt ini, dengan gaya atau apa ya? Ya gayanya lah ya, gayanya dari yang kita inginkan. Nah, si kecerdasan ini bisa ngebaca dan menunjukkan membuat hasilnya gitu. Jadi ketika kita menuliskan, buatkan puisi tentang kemerdekaan dengan gaya yang sedih, maka kata-katanya akan menjadi yang sedih gitu ya. Kemudian fungsi prompt yang lainnya adalah memberi instruksi spesifik. Instruksi yang jelas dan spesifik akan membantu model KA untuk memfokuskan output pada area tertentu. Nah, jadi misalkan tadi contoh, silahkan tolong buatkan puisi puisi tentang kemerdekaan untuk 17 Agustus. Untuk acara 17 Agustus dibawakan misalkan oleh siswa kelas 10 dalam upacara 17-an. Semakin spesifik, semakin jelas, spesifik itu jelas ya, semakin jelas instruksinya, maka hasil yang di output itu hasil yang dikeluarkan oleh AI ini akan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Beda halnya dengan seperti tadi, buatkan pantun aja tentang sekolah, maka akan hanya ada pantun yang seadanya. Tapi kalau misalkan buatkan pantun jenaka tentang sekolah, tadi kan ada yang 4 baris, ada yang 8 baris gitu kan ya. Nah, tambahin tuh misalkan buat pantun 17 pantun tentang sekolah 4 baris. Nah, berarti dia nggak akan kemana-mana ya. Jadi semakin spesifik sebuah prompt itu akan semakin sesuai outputnya dengan keinginan kita ya. Jadi harus spesifik ya. Menentukan format output. Nah, sebuah prompt dapat mencangkup instruksi mengenai pemformatan, misalnya daftar poin, esai naratif atau dialog. Nah, si AI ini bisa menghasilkan apapun yang kita inginkan ya, asalkan AI ini diberi instruksi yang jelas atau sesuai formatnya. Misalkan buat 5 daftar hadir buat 5 daftar pejuang Indonesia. Nah, nanti akan muncul nih 1, 2, 3, 4, 5 karena formatnya misalkan ditentukan adalah 5 format atau dalam numbering gitu ya, numbering. Atau misalkan tolong buatkan tabel tentang sesuatu misalkan. Nah, nanti maka formatnya akan muncul tabel. Gitu ya. Nah, kalau daftar poin itu misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D. Nah, itu poinnya. Esai naratif misalkan buatkan 300 kata puisi tentang 17 kemerdekaan. Nah, maka hasilnya dia berupa naratif gitu ya. Atau misalkan dialog. Nah, tolong buatkan naskah skrip kabaret tentang 17 kemerdekaan gitu ya, tentang acara 17 kemerdekaan 17 Agustus gitulah ya. Nah, maka akan dibuat dialog atau
naskah skenario gitu ya. Jadi menentukan format output, bisa menentukan format output dari sebuah AI gitu. Kemudian fungsi prompt juga adalah memfasilitasi kreativitas, memberikan elemen kreatif dalam prompt seperti metafora, analogi, atau skenario. Model KA dapat menghasilkan output yang juga memiliki nilai estetika. Nah, jadi dengan menambahkan metafora, ada yang tahu metafora apa? Enggak. Metafora tuh yang imajinatif lah ya, atau membesarkan lah gitu ya. Seperti tadi buatkan prompt seperti contoh tadi di video itu aslinya tidak ada kan? Nah, dengan KA ini, dengan prompt ini bisa menambahkan metafora itu. Terus jadi dalam AI ini kalian bisa memberikan instruksi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Kan tadi seperti tadi, tidak mungkin kan ada mau Jumatan, ada perang, tiba-tiba mengeluarkan jurus ninja tadi Sirna Tensei. Ada yang tahu Sirna Tensei? Laki-laki pasti tahu ya. Apa sih Sirna Tensei itu? Kekuatan dari Fire. Jadi itu adalah kekuatan di anime ya, yang bisa menghancurkan. Terus tadi ada monyet yang bisa ngomong gitu ya. Kan nggak mungkin kan? Nah, tapi dengan AI ini kita bisa membuat kreasi hal yang semacam itu. Ya. Terus kita juga bisa membuat tadi jalan yang berlubang, ada jalan yang berlubang, terus mobil yang tiba-tiba orangnya jatuh dari luar gitu kan. Nah, jadi si AI ini, si prompt ini, apapun yang kalian kasih yang instruksikan ya, dengan kemampuan kalian ya, tentunya ini kemampuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekreatif mungkin, sekreatif mungkin kalimat atau prompt yang kalian sampaikan ke AI, maka hasilnya akan menjadi lebih bagus ya. Itu adalah fungsi dari prompt. Kemudian ada unsur-unsur pembentuk prompt. Nah, di sini ada instruksi. Inti dari prompt yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan. Nah, ya. Jadi unsur pembentuk prompt ini adalah bagaimana cara prompt ini bisa menjadi prompt yang baik atau yang bagus ya, untuk menghasilkan konten yang bagus pula gitu ya. Salah satunya ada instruksi. Inti dari prompt yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan. Contohnya tadi ya, buatkan pantun tentang sekolah. Itu adalah prompt ya, atau instruksi. Kemudian konteks atau background. Informasi latar belakang untuk memandu KA memahami situasi atau audiens. Maksudnya gini, misalkan kita tuh adalah seorang siswa. Nah, kita mau membuat tadi misalkan puisi kemerdekaan untuk dibacakan setelah misalkan pas upacara kemerdekaan. Nah, kita bisa tuliskan nih ke KA ini, ke AI ini. Tolong buatkan puisi 17 Agustusan yang akan disampaikan oleh saya sebagai pelajar SMA Kesehatan Bojong Soang untuk dibawakan di acara 17-an misalkan ya. Nah, dengan background yang dengan background kalian bahwa kalian itu seorang siswa SMA Kesehatan Bojong Soang, maka nanti hasilnya tuh akan sesuai dengan siswa. Maka misalkan contohnya hasilnya tuh akan ada konteks sekalian sebagai siswanya gitu ya. Kalau misalkan kalian menerangkan, atau Bapak lah misalkan seorang guru, saya seorang guru coding KA, tolong buatkan video pembelajaran untuk coding KA. Nah, nanti tuh dihasilkan untuk ngajar gitu ya. Jadi itu
perlu background untuk memandu KA agar hasilnya lebih jelas gitu ya. Kemudian data atau input spesifik. Informasi khusus yang diperlukan di proses KA seperti teks, angka, atau data mentah. Jadi misalkan kita mau membuat tadi puisi tentang 17-an, tentang kemerdekaan lah. Puisi tentang kemerdekaan. Nah, kita bisa masukkan nih tambahan pada AI-nya. Buatkan puisi kemerdekaan tentang pahlawan siapa ya? Patimura yang lahir pada tahun sekian-sekian, kejadiannya pada tahun sekian-sekian, misalkan. Nah, nanti akan dihasilkan sesuai yang kalian inputkan. Nah, gitu ya. Kemudian ada contoh atau example. Demonstrasi output yang diharapkan untuk membantu format gaya atau konten. Nah, tadi seperti tadi ya, kita bisa menentukan formatnya atau gayanya mau jadi seperti apa, ya. Atau misalkan kita punya foto atau punya misalkan kalau mau buat puisi, tolong buatkan puisi semacam ini. Nah, masukkan puisi yang contohnya. Minta buatkan ulang ke AI tentang puisi tersebut, terus dengan format gaya yang berbeda misal. Nah, itu bisa seperti itu. Parameter teknis, pengaturan yang mengontrol output seperti panjang, tingkat kreativitas, dan pilih model. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, misalkan kalian mau buat puisi kemerdekaan, buat misalkan 3.000 puisi, buat puisi kemerdekaan dengan 3.000 kata misalkan. Banyak kan 3.000 kata ya. Ini kan 100 kata misalkan. Nah, maka si KA ini hanya akan membuat sebanyak 100 aja, tidak kurang tidak lebih gitu. Ya, itu adalah parameter teknis. Kemudian ada format output. Spesifikasi struktur respon seperti daftar, tabel, JSON atau paragraf. Nah, kita juga bisa nih meminta AI ini untuk membuatkan daftar tabel, daftar atau tabel atau paragraf. Nah, misalkan tadi kalau membuat puisi kemerdekaan 100 kata dalam 4 paragraf misalkan. Nah, itu adalah format output gitu ya. Kemudian nada dan gaya, penyesuaian bahasa sesuai kebutuhan formal, casual, teknis, atau humoris. Nah, kita juga bisa buatkan, ditambahkan dengan gaya. Misalkan tadi buatkan puisi kemerdekaan 100 kata 4 paragraf, kemudian tulis dengan gaya yang semangat berapi-api. Nah, nanti hasilnya berarti akan menghasilkan teks atau puisi yang ucapannya tuh mengarah ke semangat, bukan ke arah yang sedih gitu. Kemudian ada batasan, peralangan atau pembatasan konten. Kita juga bisa misalkan membatasi, tadi ditambahin 100 kata 4 paragraf, terus gaya berapi-api, kemudian tidak mengandung kekerasan misalkan gitu ya. Karena tema kemerdekaan bisa aja kan ada tentang senjata perangnya gitu ya, kemerdekaan, namanya kemerdekaan. Nah, kita bisa tulis larangannya atau batasannya. Misalkan tidak boleh ada senjata dan perangnya, kata-kata perang dan senjata, maka si AI ini akan menyaring itu ya. Kemudian ada peran atau role specification, meminta KA berperan sebagai ahli atau karakter tertentu. Nah, si KA juga ini bisa kita instruksikan atau
agar si KA ini misalkan menjadi seorang pahlawannya, nah, gitu ya, atau bisa menjadi sebuah karakter atau seseorang karakter, gitu ya. Itu adalah peran atau role. Penyempurnaan literatif, proses memperbaiki prompt berdasar respon sebelumnya. Nah, ketika misalkan kita tadi contohnya, silakan tolong buatkan puisi kemerdekaan 100 kata 4 baris dengan gaya berapi-api, tidak boleh ada tidak boleh ada senjata dan kata-kata senjata dan perang, kemudian di enter misalkan atau diinstruksikan. Nah, maka tuh akan muncul hasilnya kan. Nah, si AI ini ya bisa memperbaiki dari prompt yang hasilnya tadi. Misalkan kalian kurang puas nih dengan tadi kan 4 paragraf. Wah, ternyata kalau 4 paragraf kurang nih sedikit, tambahin. Misalkan jadi 5 paragraf. Cukup kita ketikkan, tolong tambahkan 1 paragraf lagi. Itu bisa bisa dilakukan dan AI itu akan menambahkan 1 paragraf dari yang tadi dihasilkan. Nah, gitu ya. Jadi si AI ini bisa melakukan penyempurnaan, tentunya dengan prompt yang kita tuliskan, gitu ya. Ini adalah unsur pembentuk prompt agar hasil yang kita inginkan itu sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Hasil yang keluar dari AI itu sesuai yang kita inginkan, ya. Ada instruksi, ada konteks, data input, ada contoh, parameternya, ada format output atau nada dan gaya, batasan, ada peran, dan penyempurnaan iteratif. Nah, unsur penting prompt yang efektif. Ada 4 unsurnya. Pertama, kejelasan atau clarity. Memastikan prompt mudah dipahami dan tidak ambigu. Ambigu itu 2 persepsi atau 2 atau lebih persepsi, ya. Ambigu itu. Kemudian ada spesifitas. Menyediakan detail yang tepat untuk memandu output model. Jadi semakin spesifik apa yang kita tulis, maka output yang dipakai, yang dihasilkan itu akan lebih baik. Konteks, memberikan latar belakang yang diperlukan untuk pemahaman AI, ya. Tadi misalkan kalian membuat puisi, memposisikan kalian sebagai siswa yang akan membacakan puisi di acara 17 Agustusan. Nah, berarti si AI ini akan membuat puisinya untuk seorang siswa yang akan membacakan puisi di acara 17-an, gitu. Jadi itu adalah konteks atau latar belakang dari prompt. Kemudian kreativitas dan kebebasan berekspresi, memungkinkan eksplorasi ide-ide baru dan inovasi. Nah, jadi semakin kreatif inputannya, semakin kreatif instruksinya, maka hasilnya akan lebih bagus karena tadi memiliki nilai estetika. Ini ada contoh prompt, ya. Di sini buatlah gambar lebarnya 1792 dikali 1024 piksel untuk latar belakang parallax 20 dalam game side scrolling. Ini contohnya seperti ini. Nah, temanya kerajaan awan. Nah, jadi ada kerajaan awan, ya. Terus gambar harus dibagi menjadi 3 lapisan horizontal. 1, 2, 3 dengan lebar yang sama, ya, lebarnya sama, dan ditumpuk secara vertikal. Vertikal itu ke atas, ya, ditumpuk ke atas. Baris atas atau latar belakang atau background yang ini adalah bagian latar belakang utama dan tidak perlu dibuat menjadi transparan, ya.
Baris tengah, yang ini baris tengah. Berisi elemen yang jumlahnya lebih sedikit dari gambar latar belakang. Digambar dalam bentuk siluet dan memiliki 500% transparansi agar bisa digerakkan secara terpisah saat scrolling. Nah, ini sebetulnya ada gambar dikit banget. Karena transparansinya 50%, maka gambarnya menjadi transparan, sedikit terlihat gitu, karena 50%. Baris bawah atau lapisan ketiga yang ini digunakan untuk menampilkan tanah atau ground dan elemen-elemen penting di bagian depan. Jumlah elemen di bagian ini juga lebih sedikit dibanding lapisan tengah dan juga dibuat menjadi 50% transparan agar bisa digunakan efek parallax saat scrolling. Nah, ini kan kerajaan di atas awan nih. Ini yang di bawahnya, ini yang di atasnya. Semua lapisan harus menggunakan gaya seni yang konsisten. Gunakan latar belakang transparan. Semuanya awan ya, transparan. Tidak gunung, tidak hutan misalkan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh larangan tadi ya. Beri jarak kecil atau pencahayaan berbeda antar lapisan. Nah, ya ada pembatasannya tuh. Jangan gabungkan lapisan-lapisan tersebut menjadi satu tampilan yang menyatu. Gunakan variasi warna antara tiap lapisan. Ada putih, ada biru ya. Namun tetap dengan tampilan yang serasi dan enak dilihat. Nah, output akhir satu gambar utuh dengan 3 baris 1, 2, 3 yang ditumpuk vertikal. Resolusinya adalah 1792 dikali 1020 piksel. Latar belakang yang transparan. Kemudian gaya seni 2 dimensi. Tujuannya untuk latar belakang parallax dalam game slide scrolling. Nah, dengan prompt atau instruksi yang spesifik seperti ini, maka kita bisa lihat hasilnya yang bagus ya. Seperti itu. Nah, ini ada strategi penyusunan dalam membuat sebuah prompt atau instruksi. Ini aspeknya ada zero shot dan few shot. Definisinya, meminta model memberikan respon tanpa contoh sebelumnya. Itu few shot namanya. Ada itu zero shot. Ada few shot, memberikan beberapa contoh dalam prompt sebelum meminta respon. Kelebihan, cara cepat dan sederhana. Hasilnya juga sederhana gitu. Nah, kalau menggunakan contoh misalkan tadi dalam membuat puisi kemerdekaan, kita upload dulu puisinya, misalkan puisi dari Khalil Gibran. Ada yang tahu Khalil Gibran? Nggak tahu? Nah, itu Khalil Gibran itu seorang pujangga atau penulis puisi gitu ya. Misalkan ada nih yang bagus puisinya, upload, kemudian tolong buatkan hal yang serupa. Nah, dengan mengupload atau dengan memberikan contoh kepada AI, maka meningkatkan akurasi dalam tugas yang kompleks gitu ya. Tadi kalau tadi disebutkan satu-satu gitu ya, harus 100 kata, 4 paragraf dan hal semacamnya. Nah, itu akan lebih bagus gitu ya. Sedangkan kalau meminta model memberikan respon tanpa contoh sebelumnya, maka hasilnya ya seadanya atau sederhana gitu. Kekurangannya bisa menghasilkan respon yang kurang akurat pada tugas yang kompleks ya, yang tadinya kita maunya A, bisa aja jawabannya jadi C gitu ya. Misalkan kita mau tentang kemerdekaan, ini malah jadi genocide misalkan ya, genosida. Karena contohnya sedikit gitu ya. Tidak selalu memahami konteks yang lebih spesifik ya. Karena tidak spesifik,
Jadi hasilnya juga tidak bagus ya. Kemudian memerlukan lebih banyak token atau dalam prompt, membutuhkan pemilihan contoh yang tepat agar efektif. Itu kekurangannya ya. Kemudian kapan digunakan? Ketika tugasnya sederhana atau umum, itu bisa digunakan ya, GeroShot ini. Prompt singkat ini ketika kita menginginkan yang sederhana ya cukup pakai GeroShot ya. Saat ingin respon cepat tanpa memikirkan contoh, jika keterbatasan token menjadi perhatian. Token ini adalah jatah membuat prompt, membuat sesuatu ya dengan prompt. Jadi ada beberapa AI yang memberikan token gratis, uji coba gratis, misalkan 10 token. Nah, dengan token ini, dengan GeroShot ini cukup satu token, misalkan jatah 10, dengan GeroShot hanya bisa memakai satu misalkan. Tapi kalau ViewShot, jika tugasnya lebih kompleks atau membutuhkan pemahaman konteks, itu bisa membutuhkan token yang lebih banyak gitu ya. Jika ada cukup ruang dalam prompt untuk menyertakan contoh, nah, jadi kalau misalkan, tapi semua AI sekarang sudah memberikan fasilitas upload atau ya fasilitas upload untuk sebagai contoh dari yang kita inginkan, gitu ya. Itu adalah strategi penyusunan prompt. Ada prompt yang sederhana, ada yang promptnya lebih kompleks, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sana? Ada? Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Nanti kita ulang. Baik, silahkan buka HP-nya. Kita akan mencoba sebuah prompt, sebuah AI. Ya. Silahkan di-scan yang di depan. Nanti di dalamnya akan ada pertanyaan. akan ada instruksi menyusun 2 buah prompt ya. Bisa? Keluarnya apa? Ya, Wayground atau Quizzes dulu ya. Dulu mah Quizzes, sekarang Wayground. Namanya berubah. Langsung isi. Ya, isi. Diisi namanya sesuai nama masing-masing ya. Ya. Apa? Mulai. Coba baru. Ini cukup buka Google. Di sini ada lensa, tinggal scan gitu ya. Ya mulai. Ya, yang kalau sudah mulai. Iya. Kenapa nggak bisa ya? Ada yang udah mulai? Kenapa? Halo. Ini mulai. Oh, ini pilih bebas. Bebas. Nah, ya mulai. Nanti cobain dulu ya. Nah, di LKPD yang pertama itu adalah membuat gambar seorang siswa SMK kesehatan yang sedang belajar menyuntik. Silahkan tuliskan, silahkan di copy dulu, dibaca instruksinya dulu. Ya, instruksinya itu adalah membuat sebuah prompt, instruksinya untuk membuat gambar. Promptnya sudah Bapak sediakan, tinggal di copy promptnya, terus masukkan ke AI-nya. Bisa Pak? Gak bisa disalin Pak? Nggak bisa disalin? Ya udah diketik aja.
Diketik aja. SSW. Bapak kirim ininya ke grup ya, tulisannya ya. Nah, bentar. Terus pilih Pak. Bapak pilih mana? Bapak Lihat dulu. pilih. Ya, ya. Bapak kirim, dengarkan. Si instruksinya Bapak kirim di grup, jadi bisa di copy, masukkan ke AI. Nanti hasilnya screenshot kirim ke grup. Nah, terus setelah hasilnya ada, setelah hasilnya muncul, baru pilih yang kalian pakai gitu, ya. Paham nggak instruksinya? Nah, sesuai instruksi. Gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa ya? Ini apa? Coba. Beri tanggapan apa Pak? Berarti saringnya dulu. Jadi ada pertanyaan satu tuh, selesaikan itu dulu ya sampai muncul gambarnya. Masih. Bentar, Bapak kirim ininya tuh linknya. Bentar, sebentar. Ya. Hah? Oh ya nggak apa-apa. Berarti ini pesan yang dari Bapak itu dibuat Ya. di sertifikat. Betul. Yang tidak bisa scan ini cukup klik itunya, coba. Klik apa? Klik linknya. Yang ini dulu, jangan ke sini dulu. Oh, langsung gitu. Ulang lagi coba. Kita dulu. Ya, start now. Start now. Nah, itu screenshot kirim ke grup. Ya. Ini chat. Oh, kenapa ya? Nih, terus. Tinggal jawab sesuai gitu. Ya, terserah. Ditanya aja sesuai nggak? Bandingkan hasil terus jawabannya. Nah, nanti itu mah. Jadi sekarang kerjain dulu yang pertama ya. Screenshot aja dulu. Udah, tinggal nunggu ya. Ya, klik mulai sekarang. Kenapa ya?
Laila nanti coba ke temennya ya pakai betulnya ya. Ya. Udah lanjut misi. Ntar dulu. Bapak chat ini aja lemot. Ya lemot, gak apa-apa. Tunggu aja dulu. Bapak udah kirim di grup linknya. Biar lebih mudah. Mau linknya ini. Nih. Bapak dikasihnya malah teks lagi kalau masuk. Gitu? Iya. Nggak apa-apa. Tapi udah diketik buatkan gambar gitu. Sudah. Oke, ini sudah ada beberapa yang ngirim. Ini grup dari Kesia. Ini siswa ini kayak siswa orang Korea ya gitu ya. Kenapa? Di bawah umur. Oh, coba diulangi lagi bisa nggak? Iya, tadi udah. Nggak bisa. Pakai Google apa? Pakai yang lain atau? Pakai yang lain aja. Nah, boleh. Ini ada dari siapa ini? Dari Huma pakai Grok juga. Ini Chat GPT. Ini siapa ini? Kirania. Nyuntik lagi gitu ya. Posisinya. Ini dari Fitria pakai Chat GPT. Ini dari Grok punya Najwa. Tuh Bapak sertifikatnya enggak ini dong. Oh ini mah nyuntik tangan sendiri ya ini mah ya? Iya Pak, aneh ya Pak. Film saya Pak, aneh. Aku juga gitu. Makin lama kayaknya kalau aku pakai data, hanya data kita tapi susah. Apa ya? Nggak bisa diulang lagi? Coba ulangi lagi. Pakai link. Nggak bisa pakai ini. Bisa tadi keluar. Keluar lagi. Oh, gitu. Yuk. Yang tidak berhasil menggunakan HP sendiri, nanti coba pakai HP temennya ya. Ya, bentar ya. Ini ada dari Nayaga. Ini juga sama, Nayaga juga nyuntik tangan sendiri. Sabar. Udah lihat ya, lihat ke depan. Ini hasilnya. Ini dari ChatGPT. Ini punya siapa ini teh? Rifan ini teh. Rifan pakai apa ini? ChatGPT. Ini pakai Grok punyanya Najwa. Ini ChatGPT juga. Ada motor lah. Nggak ada yang pakai Gemini? Oh ada. Gimana? Gemini nggak ada? Coba pakai Gemini. Nah, lihat ke depan sebentar. Lihat. Lihat. Pertama, pilih salah satu AI dan ketik promnya yang ini. Ya, ini promnya. Sampai sini. Setelah mencoba dan menghasilkan gambar, kirim gambar screenshotnya ke grup WhatsApp. Jangan lupa beri nama dan nama AI-nya. Setelah jadi, pilih kalian pakai apa tadi. Misalkan pilih pakai Gemini. Nah, udah gitu lanjut ke soal berikutnya. Tuliskan apakah konten sesuai harapan kamu. Ya, dalam impian kamu tuh akan jadi seperti apa sih? Nah, sesuai apa tidak? Nah, terus bandingkan hasilnya dengan siswa lain.
yang menggunakan AI yang sama atau AI yang berbeda. Nah, dibandingkan seperti apa sih hasilnya gitu menurut kalian? Itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, buatlah prompt sendiri untuk membuat teks menjadi gambar bertema sekolah. Bebas promptnya, kalian buat sendiri tapi tentang tema sekolah. Setelah berhasil membuat gambar seperti tadi, screenshot dan kirim ke grup. Kemudian si promptnya itu tadi ditulis, dimasukkan ke jawaban yang ada di bawah, gitu. Terus pertanyaan keempat, tuliskan apakah konten yang dibuat sesuai dengan harapan. Ya, seperti itu ya. Bapak ChatGPT aku mau ngeluarin foto. Coba ganti pakai Gemini. Pakai Gemini. Kemauan gitu. Nah, apa ya? Bapak ini kandungan bisa. Nggak bisa. Gitu. Taruh ya. Kepinjam dulu ya. Kalau Irfan abang ngomong langsung diciptakan. Ya. Bisa. Ini sampai rambut tuh timbulan. Ini saya balik. Wow, sudah. Wow, ya aku mau balik ke Pak. Ini tapi yang mirip aku. Oh sudah. Kalau nggak bisa pakai Go, boleh pakai yang lain. Yang nggak bisa pakai link yang tadi, coba link yang tadi, yang baru. Si Amira keluar. Bapak udah kirim di grup ya, yang link yang baru. Silahkan coba. Nah, ini contoh yang Bapak pakai adalah Gemini. Nah, ini hasil dari Gemini nih. Basic. Bapak kalau udah sih kirim ke grup. Ya, kalau sudah kirim ke grup. Jangan lupa kasih nama dan nama AI-nya. Namanya. Sip. Bapak ini apa Bapak buatlah prompt sendiri terus kita langsung buat. Ya, dan buat promnya bebas. Asal temanya tentang sekolah. Sekolahnya bebas. Ya bebas. Sekolah kita lah. Sekolah. Sip. Lagi di lab gitu. Boleh. Screenshot, kirim ke grup. Bisa?
kirim, udah selesai. Sip. Ya. Sip. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal jawab di Wayground-nya sesuai nggak dengan keinginan gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal jawab sesuai nggak gitu dengan. Udah, kalau udah beres, udah. Sudah semua? Ada yang belum? Boleh, lanjutkan. Dari kompo ya, dari sekolah sakit. Oh, Pak. Dika dari kompo. Oh. Oh, nah, sama Bapak. Sama. Oh, enggak deh. Kita lihat hasilnya. Oh. Ini dari Fitria pakai chat GPT. Ini Zahra. Ini Zahra ini. Zahra. Promnya 1 atau 2? Hah? Oh, 2. Ini ada 2 foto ini. Emang satu prom 2 foto atau Iya, kalau di Oh, ada beberapa saran tadi ya. Ini hasil dari Nina. Ini punya Keisha. Ya, sesuai. Ya, sesuai. Sudah diisi semua, Pak. Sip. Nah, muter ini nyari sendiri kan kayak bikin teksnya sendiri. Jiwa. Baik, yang belum mencoba silahkan mencoba, nanti kirim ke grup ya. Ya, kamu tulis sendiri. Baik, yang belum perhatikan dulu. Yang belum nanti coba ya. Nanti dikirim ke Bapak ya. Nanti ke grup. Baik, sekarang karena waktunya sedikit lagi. Untuk kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan hari ini belajar tentang apa aja? Ada? Ya, belajar tentang AI ya, konsep dasar AI. Terus apa lagi?
tentang Oh, peran dan fungsi from. Kemudian apa lagi? Unsur-unsur pembuat from. Kemudian apa lagi? Unsur penting yang efektif from. Unsur penting dalam pembuatan from yang efektif. Nah, jadi kita hari ini telah belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya, yang sebetulnya AI ini tidak lebih pintar dari kita ya, karena kita yang memberikan instruksi kepada AI ya. Semakin kreatif kita, semakin jelas kita memberikan instruksi atau prompt, maka hasilnya akan semakin bagus gitu ya. Peran dan fungsi prompt tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi prompt ada empat tadi sudah dijelaskan apa aja? mengatur konteks, Ya, mengatur konteks. Kita mau konteks seperti apa? Kemudian memberi instruksi spesifik, ya memberikan instruksi yang lebih spesifik gitu lah ya. Dan yang sebagainya. Unsur untuk pembentuk prompt apa aja? Ada instruksi, konteks, ada konteks, data atau input, contoh, ya contoh dan sebagainya. Ya, itu adalah unsur-unsur pembentuk prompt agar prompt ini menjadi lebih bagus, lebih baik sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Nah, ada juga unsur penting prompt yang efektif. Yang tadi apa aja? Kejelasan. Instruksinya harus jelas ya. Tadi kalau kita lihat bandingkan dengan yang lain, tadi prompt yang buat yang teman kalian, kalau promptnya sedikit tidak seadanya, maka hasilnya pun akan seadanya. Bahkan ada yang tidak keluar gambar mungkin ya. Tapi kalau jelas, maka si AI ini akan menghasilkan hasil yang sesuai keinginan kita. Gitu. Kemudian apalagi spesifik, ya harus spesifik. Kalian mau buat tentang apa atau berupa apa gitu ya. Jadi harus jelas. Ya gitu. Kemudian apa lagi? Konteksnya harus jelas. Gitu ya. Harus ada konteks yang kalian berikan kepada AI. Apalagi? kreativitas dan kebebasan berekspresi. Nah, sekreatif mungkin kalian memberikan instruksi kepada AI ya. Semakin kreatif, semakin bagus hasilnya ya, semakin estetik seperti tadi video yang ditunjukkan ya. Tidak ada kera yang bisa bicara, tapi dengan prompt ini kita bisa membuat seekor kera menjadi berbicara, bahkan tadi berpakaian ya, tanpa perlu kita membuat edit foto gitu ya. Kalau mengedit foto berarti harus merekam dulu keranya, terus membuat edit agar si kera itu bisa bicara. Suaranya didubbing oleh suara manusia. Itu kalau editnya manual. Tapi dengan AI, dengan cukup dengan kreativitas kalian, nah, kita bisa membuat seekor kera bisa berbicara, gitu ya. Itu 4 hal yang kita pelajari hari ini, ya. Baik, Bapak mau nanya, hal menarik apa yang kalian pelajari tentang materi hari ini? Coba siapa yang mau memberikan testimoninya? Keripan boleh? Apa hal menarik apa yang Rifan pelajari ini dari materi yang ini? Cara bilang ke AI supaya sesuai harapan kita. Oh, cara bilang mungkin bukan cara bilang, tapi cara memberikan instruksi gitu ya. Nah, tapi betul juga, maksudnya kita memberi instruksi itu sebetulnya dalam ucapan ya, tapi hanya dalam ketikan aja. Tapi ternyata bisa AI membuat menerima inputan dari suara ya. Ada beberapa AI cukup rekam, tolong buatkan tadi misalkan tolong buatkan puisi kemerdekaan untuk disampaikan nanti di 17 Agustusan, 100 kata, 4 paragraf, tidak boleh ada kata senjata dan perang. Bisa seperti itu ya, tidak dari teks saja, namanya voice over
dari suara ke teks, gitu ya, dari suara menjadi sebuah teks. Nah, nanti dari teks itu akan ditranslasikan menjadi sebuah gambar. Ada lagi yang mau memberikan? Ya, Zahra? Jadi memberikan respon atau gambar sesuai harapan dan juga jawaban yang Oh. dapat. Oh gitu. Jadi dengan mempelajari itu kita bisa belajar Zahra tuh menganggap bahwa dengan belajar ini kita bisa lebih membuat gambar yang lebih bagus gitu ya. Gitu bukan? Gitu. Oke, ada lagi yang mau memberikan testimoninya? Ada? Cukup saja? Oke. Baik, ini ada apa ya? Sebuah testimoni atau perkataan dari John R. Smith dalam Annabelle Blake tahun 2019. John ini bilang bahwa KA akan menjadi alat yang memungkinkan orang belajar lebih cepat dan lebih efektif, ya, dan menghadirkan kemampuan tambahan baru untuk tugas manusia dan membantu mendeteksi dan mengurangi kesalahan serta memperoleh wawasan dan hasil yang lebih baik. Nah, jadi John ini berpikir bahwa ini tahun 2019 ya, tahun 2019 dengan kalau di Indonesia AI ini baru rame-rame tahun-tahun ini ya. Nah, kalau di luar negeri itu udah lama. Nah, dan memprediksi si AI ini akan membantu pekerjaan manusia. Salah satunya adalah belajar lebih cepat dan lebih efektif. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari Bapak cukupkan sekian materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Ya, terima kasih. Semoga kalian selalu dalam sukses, sehat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya.